Shalom semua. Selamat datang kembali ke rumah kita bersama, saudara. Senang sekali melihat wajah-wajah yang bukan wajah baru, tapi yang baru kelihatan lagi. Selamat datang untuk kita semua. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita di pagi hari ini, saling sapa menyapa satu dengan yang lain. Kalau dia perempuan bilang kamu cantik sekali hari ini. Kalau dia laki-laki bilang kamu ganteng sekali hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Oke saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami, yang tidak pernah menyerah atas hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang baik Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami telah memasuki bulan yang baru. Di bulan ini Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Di sepanjang bulan yang sudah kami lalui, kami melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, di pagi hari ini hati kami siap untuk terhubung dengan Engkau dalam ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami di pagi hari ini, menjadi pusat dari penyembahan kami ya Tuhan. Tuhan, tibakan semua jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan, biar mereka tiba dengan penuh selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin.
kasih Bapa di surga, kami siap memuji memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan siap memuji Engkau. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Mari kita punyaikan pujian ini saudara. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremuk, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Nyanyikan pujian dari awal. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, takkan menghentikan pujian kami Tuhan. Roh-Mu yang berikan kami kekuatan. Katakan saudara, akan kupikul salib-Mu. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Mau tetap bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, akan ku pikul salib-Ku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan kami pikul salib kami Tuhan. Ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara silakan duduk.
Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kau bersama kami dan di dalam kami Tuhan selamanya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman. Jadikan pujian ini sebagai ucapan syukur dari hatimu saudara. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Penyertaan-Mu menjadi bukti bagi kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai orang-orang percaya adalah sebenarnya bukti terbaik bagi dunia ini. Kami menyadari bahwa kadang-kadang hidup kami tidak benar-benar bisa menjadi bukti. Itu sebabnya kami harus selalu dari waktu ke waktu membutuhkan Engkau untuk memperbarui setiap kami, Tuhan. Rendahkanlah hati kami, Tuhan, sebab kami adalah manusia yang berdosa, yang Engkau telah terima karena darah Yesus, bukan karena kami siapa, tapi karena Engkau anak Allah yang telah mati bagi kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong setiap kami masing-masing untuk kami duduk di bawah kaki Yesus, mengambil bagian yang terbaik seperti yang diambil oleh Maria, mendengarkan firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Teduhkan hati kami, tenangkan jiwa kami, pusatkan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan jatuh di dalam tanah hati kami yang paling siap ya Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan siap dengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saudara-saudara. Ya. Ya. Puji Tuhan. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara di hari Minggu ini. Saya juga beberapa mungkin ada yang sudah lama tidak ketemu, bisa ketemu lagi. Sungguh satu kesenangan untuk bisa melihat saudara-saudara. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan, masuk bulan Mei, ya, bulan kelima tahun 2025. Bagaimana? Harga emas turun? Ya, baik saudara-saudara. Beberapa waktu ini saya menggumuli satu pergumulan, ya saudara-saudara. Dalam pergumulan tersebut saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan, ya. Karena ada hal-hal yang saya hadapi yang kadang-kadang saya melihat bagaimana orang Kristen, mungkin lahir di keluarga Kristen, sudah tahu semua tentang apa itu kekristenan, pengajaran. Tetapi mengapa ada gap antara apa yang dia tahu dengan apa yang
dia lakukan. Ya. Dan kadang-kadang gap itu begitu jauh, sehingga kadang-kadang saya bertanya, mungkinkah dia adalah bilangan atau orang yang benar-benar mengalami keselamatan? Sehingga dalam tema tahun ini yang berbicara tentang get closer, menjadi lebih dekat kepada Tuhan, maka saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan kembali kepada basic. Kepada basic, sesuatu yang mendasar, yang saya yakin bahwa itu adalah semacam pusat. Kalau roda itu poros yang membuat roda kehidupan kita dalam perjalanan mengikut Yesus itu akan berputar dengan baik, dengan seimbang. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul, ini kabar baik, bukan kabar biasa. Ini kabar baik, bukan kabar biasa. Saudara-saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat ini, ya. Yang pertama versi terjemahan baru dan nanti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca bersama-sama Roma 1 ayat yang ke-16. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang berikutnya versi dari bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata percaya di sini. Kita baca 2, 3. Saya percaya sekali akan kabar baik itu, karena kabar itu adalah apa? Kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan bangsa lain juga. Saudara-saudaraku, waktu saya membaca ini, kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat 15 dan ayat yang ke-17, maka saudara mengerti, bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Paulus ini dikatakan dengan satu emosi, dengan tekanan yang luar biasa, yang menyatakan sebuah keyakinan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku memiliki kepercayaan. Aku percaya sekali akan kabar baik itu, Injil itu, karena kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, coba saya mengajak kita merenungkan ayat ini, bahwa kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang punya pengalaman di mana saudara-saudara mengalami pengalaman keselamatan? Apa yang terjadi di dalam hidup saudara-saudara? Perubahan apa yang terjadi? Ya. Apa yang kemudian saudara alami? Kalau saya punya pengalaman, saya sudah sharingkan ini. Ketika saya mengalami keselamatan, menerima Yesus, menyadari dosa saya, pada umur 17 tahun, sekalipun saya anak pendeta, sekalipun saya lahir ceprot orang Kristen, tetapi pengalaman pribadi menerima keselamatan itu diperlukan, saudara. Sekalipun saudara lahir di keluarga Kristen, saudara perlu mengalami kabar baik yang memiliki kekuatan Allah, saudara. Karena kalau tidak, saudara hanya mewarisi sebagai sebuah warisan budaya, warisan pengetahuan. Saudara dan saya berperilaku karena itu yang kita tahu sebagai orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mengalami kekuatan Allah yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan, kata yang menyelamatkan atau menyelamatkan itu artinya soteria, bahasa Yunani. Soteria itu artinya menyelamatkan, merebut, rescue. Menyelamatkan, lalu kemudian membebaskan dari krisis,
Dan yang berikutnya, melindungi. Berarti keselamatan itu bukan terjadi pada waktu pertama menerima Yesus, tetapi keselamatan itu harus terus-menerus berulang di dalam diri kita. Kenapa? Karena keselamatan juga berbicara tentang melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi saudara dan saya untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa itu. Jadi kekuatan Allah itu dialami bukan hanya pada waktu pertama terima Yesus sehingga kita mengalami perubahan, tetapi dalam proses selanjutnya. Pernahkah saudara, saya mau tanya, saudara bosan menjadi orang Kristen? Pernahkah saudara mengalami kejenuhan menjadi orang Kristen? Orang percaya di sini dikatakan menyelamatkan semua orang percaya, sehingga kita mulai tidak yakin, kita kehilangan keyakinan yang kokoh, kita kehilangan percaya sekali, sehingga kita menjadi kayaknya sama aja ya. Loh, saudara-saudara, pernahkah saudara minum obat yang sudah expire? Gimana obat yang expire itu? Khasiatnya turun, saudara. Khasiatnya turun. Saudara dan saya harus diperbarui untuk mengalami Injil dari waktu ke waktu. Mengapa saya tidak punya gairah memberitakan Injil? Ya karena kita tidak mengalami kekuatan Allah itu. Bagaimana kita bisa memberitakan sesuatu yang tidak kita alami, saudara-saudara? Kalau pengalaman kita menerima Yesus 10 tahun, 8 tahun yang lalu, saya merasa, Tuhan, apakah hanya itu titik di mana yang membuat saya bergairah kepada Tuhan? Tetapi ayat ini membawa kepada pemahaman, Injil adalah kabar baik. Bukan 15 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ketika saya terima Yesus. Injil adalah kabar baik. Paulus yang sudah mengikut Yesus beberapa tahun, lebih dari 30 tahun, dia mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku percaya sekali kepada kabar baik itu. Kabar baik yang memiliki kekuatan Allah, yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wow, saudara-saudara, ini kemudian membawa saya kepada satu kesimpulan bahwa Injil bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Allah, melainkan tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita melalui Kristus. Next slide. Nah, saudara-saudara, Injil adalah pusat iman Kristen. Bukan sekedar pedoman hidup. Injil adalah pusat iman Kristen, bukan sekedar pedoman hidup. Namanya pusat, saudara. Kalau itu tidak jadi pusat lagi, maka kita kehilangan kekuatan Allah. Dalam perjalanan kita, ketika kita mulai percaya kepada Yesus, kita itu punya latar belakang. Kita punya kebutuhan. Ada orang, jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita punya kebutuhan. Baik kebutuhan secara emosi, psikologis, maupun dosa. Nah, dosa ini membuat kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita mencoba mencari obat atau jawaban dari kebutuhan itu. Ada di antara kita, karena kita tinggal di tengah dunia yang berdosa. Ada yang kemudian oleh karena mungkin kondisi kita, sehingga kita menjadi seorang yang punya kebutuhan untuk diakui, punya kebutuhan untuk diterima. Karena kita mengalami penolakan. 2 bulan yang lalu kita kupas itu. Karena kita pernah mengalami trauma, luka-luka, sehingga
Kemudian kita memiliki kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan diakui, kebutuhan diterima, kebutuhan dipuji, kebutuhan macam-macam. Dan saudara, dengan segala kebutuhan itu, Yesus Kristus mati buat saudara dan saya ketika kita dalam keadaan berdosa. Berarti semua kebutuhan itu oleh Yesus Kristus, saudara dan saya telah mendapatkan jawaban. Amin. Saudara yang membutuhkan penerimaan, saudara tidak bisa diterima oleh Allah hanya karena kita suku apa. Kita tidak bisa diterima Allah oleh karena kita punya macam-macam. Saudara dan saya diterima oleh Allah karena Yesus telah mati buat saudara dan saya. Yang butuh pengakuan, saudara-saudara, pengakuan seringkali menjadi pergumulan kita untuk bisa diakui, bisa diterima. Saudara saya telah diakui sebagai anak Allah. Sehingga saudara, itu sebabnya orang-orang yang punya pengalaman keselamatan lalu tumbuh yang disebut cinta mula-mula, kasih mula-mula. Karena dia merasa penerimaan, karena dia merasa pengakuan, tumbuh. Tetapi saudara-saudara, perhatikan ini, bahwa ternyata background kita yang membuat kita terbiasa untuk menghidupi berhala-berhala itu bisa menjadi berhala, saudara-saudara, dalam hidup kita, di mana kita ingin diakui, di mana kita ingin diterima, kita diperhitungkan, atau sebaliknya kita punya kemarahan luar biasa, sehingga saudara-saudara, kebutuhan-kebutuhan itu bisa kembali menjadi godaan dalam perjalanan kita, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, diselamatkan saja itu tidak cukup. Saudara dan saya harus melakukan perjalanan untuk semakin serupa dengan Kristus. Tetapi kalau pusatnya bukan Injil, itu kita bisa seolah-olah menyenangkan Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembah penerimaan dan pengakuan orang. Pelayanan bisa menjadi abuse, disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan kita, sehingga pelayanan bisa menjadi alat untuk supaya kita diterima, menjadi alat untuk kita diakui, menjadi alat bahkan sebagai pengkhotbah. Khotbah mimbar bisa menjadi alat bagi pengkhotbah untuk menyatakan kemarahan, sehingga melalui mimbar sebenarnya ada ekspresi demonstrasi kemarahan. Saudara-saudara, waktu saya renungkan ini, Injil adalah pusat iman kita. Mari kita kembali kepada apa yang Kristus telah lakukan buat saudara dan saya. Coba perhatikan, apakah kita mulai mengukur kekristenan kita ini dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan Dia, sehingga kita jatuh kembali kepada legalisme. Kita merasa hati kita terganggu ketika ada orang yang tidak sesuai standar yang kita pikirkan, sehingga kita mulai, hati kita mulai seperti ingin mengendalikan segala sesuatu. Saudara dan saya, kita harus kembali kepada Injil Yesus Kristus yang membuka anugerah, yang membuat saudara dan saya kemudian juga oleh karena anugerah itu kita tetap belajar bisa mengasihi orang-orang yang lemah. Saudara-saudara, Injil adalah, dikatakan banyak orang mengira Injil sebagai ajaran moral atau pedoman hidup, sehingga Mahatma Gandhi mengatakan, saya suka Kristus,
Tapi saya tidak suka orang Kristen. Dia memisahkan antara Injil dengan orang Kristen. Mungkin buat dia orang Kristen menjadi batu sandungan, tetapi dia melihat bahwa Kristus sebagai pedoman hidup. Saudara-saudara, Injil bukan soal pedoman, bukan soal sekedar pedoman hidup. Injil adalah tindakan Allah buat saudara dan saya. Apakah saudara dan saya percaya bahwa Allah melalui Yesus Kristus masih terus bekerja, bertindak untuk menyempurnakan saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus? Amin, saudara-saudara. Saudara masih percaya itu? Kalau saudara masih percaya, saudara akan melihat gereja dengan perspektif yang berbeda. Gereja bisa dibangun oleh berbagai macam alasan, tetapi kepala gereja, alasan yang utama gereja ada oleh karena Yesus telah mati bagi semua orang berdosa. Jadi kepala gereja SAF House of Restoration itu bukan Agustinus Dermawan. Kalau saya mulai berpikir bahwa maju mundurnya gereja ini karena Agustinus Dermawan, saya mulai melihat ada berhala baru dalam hidup saya. Berhala pengakuan, berhala kebanggaan. Padahal kalau saya bisa melayani itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa ada di gereja ini, kita kembali kepada pusat poros, karena Yesus yang menjadi kepala gereja ini. Ini bukan sebuah kalimat untuk saya melepaskan tanggung jawab, bukan. Tetapi ini adalah kalimat supaya saudara dan saya berada kepada perhatian pusat yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Siapa yang bisa menyelamatkan saya dan saudara-saudara? Injil Yesus Kristus. Oh, bukan oleh karena gedung gereja, bukan oleh karena siapa yang kemudian berkhotbah, saudara, tetapi oleh karena Injil yang dikhotbahkan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara, Injil harus dialami terus-menerus. Itu sebabnya Injil bukan hanya pengalaman pertama ketika kita percaya kepada Yesus, tetapi Injil harus kita alami terus-menerus supaya apa? Sama seperti Paulus di dalam Roma pasal yang pertama, dimanakan aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang ada di Roma. Seperti Paulus ini tidak pernah kekurangan energi, kekurangan bahan bakar untuk terus memberitakan Injil. Karena Injil itu terus menerus diberitakan kepada dirinya sendiri. Saudara, kalau saudara sudah tidak excited lagi dengan kabar baik, bagaimana kita bisa menceritakan itu kepada orang lain? Roh Kudus memberitakan Injil setiap hari. Karena untuk itulah saudara-saudara dan saya dikuduskan, diingatkan terus ya. Diingatkan terus. Saudara-saudara, saya berapa waktu yang lalu saya hancur hati di hadapan Tuhan. Ya biasalah, kadang-kadang ngurusi hamba Tuhan, calon hamba Tuhan begitu ya saudara-saudara ya. Ekspektasi begini, kenyataan begitu gitu ya saudara-saudara. Dan kadang-kadang saya timbul satu kemarahan, tetapi kemarahan itu sampai mengganggu saya. Pernahkah saudara marah, lalu kemarahan itu tetap tinggal sampai saudara besok paginya, seperti kemarahan itu berubah menjadi kebencian? Hati-hati ya saudara-saudara ya. Yesus itu marah di bait suci, tapi Yesus tidak benci. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan kamu marah sampai apa? Matahari terbenam. Kenapa? Karena kemarahan yang kita simpan itu berlanjut menjadi kebencian. Dan kalau itu berlanjut kebencian, maka itu merusak
Kemarahan itu bisa merusak. Merusak siapa? Merusak diri kita dan merusak orang lain, saudara-saudara. Kenapa? Karena kebencian itu kemudian menjadi seperti bom waktu yang kalau dipencet itu terus meledak, ya. Terus meledak, saudara-saudara. Dan berapa waktu yang lalu saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang sebenarnya menyebabkan saya marah? Ya. Oke. Lalu, apakah karena saya marah sebab sekolah ini mencerminkan diri saya? Kalau ada apa-apa, siapa ketua sekolahnya? Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau Roh Kudus bekerja di dalam semua hati orang, saya percaya Roh Kudus bisa mengerjakannya. Lalu saudara-saudara, kemudian mulailah saya kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan-jangan saya sudah kehilangan Injil sebagai pusat kehidupan saya. Saya mulai punya berhala nama baik. Ketika Agustinus Dermawan menjadi ketua sekolah, ada pembangunan-pembangunan, ada keberhasilan-keberhasilan. Waktu dipuji, wah ini, oh enggak, hanya anugerah Tuhan, tapi dalam hati. Saudara-saudara, kesombongan itu bisa muncul, bocor, saudara-saudara, bocor. Allah, saudara, dan saya tahulah, saudara-saudara. Mungkin ada orang puji kita lalu mengatakan kita dengan coba, bukan, ini hanya kemurahan Tuhan saja. Dilalah. Pada waktu saudara-saudara diberi kesempatan bicara, saudara-saudara mulai muncul itu. Saudara-saudara dan saya, kalau bukan karena Tuhan yang melayakkan kita, kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka sebenarnya saudara-saudara, apapun yang kita lakukan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikan manusia itu seperti kain gombal. Kenapa? Sementara hati kita tidak benar-benar disucikan, dibersihkan oleh anugerah Tuhan, kebaikan itu akan terus-menerus memberikan, mensuplai kelicikan hati kita, mensuplai kesombongan kita, mensuplai berhala-berhala yang kita tidak sadar bahwa ternyata itulah yang sebenarnya kita sembah, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, next. Injil adalah kabar baik dan bukan nasihat baik saja. Kabar baik adalah fakta sejarah yang Allah kerjakan, bukan sekedar ide. Injil adalah proklamasi karya penyelamatan, bukan tips hidup lebih baik. Saudara, kalau jadi orang Kristen lalu saudara belajar. No. Bahwa kita bukan hanya sekedar mau mengejar hidup lebih baik lagi. Ukurannya adalah serupa dengan Kristus. Bukan lebih baik lagi. Kalau saudara ukuran lebih baik lagi, maka saudara-saudara, banyak orang yang baik. Tapi keserupaan dengan Kristus adalah bicara tentang karya keselamatan yang saudara dan saya itu dialami terus-menerus. Karya yang melindungi kita, karya yang terus-menerus bekerja. Kalau saudara-saudara sudah sekian tahun ikut Tuhan, kalau dulu mungkin awal-awal kita bisa hancur hati, tapi kalau sudah lama kita tidak hancur hati lagi, mungkin jangan-jangan kita sudah tidak melihat bahwa kita ternyata ada kelemahan dan dosa. Ternyata kebaikan kita jauh lebih bisa diperhitungkan daripada dosa kita. Seolah-olah begitu, saudara-saudara. Ya. Kemarin saya ikut sebuah conference, dan conference itu diakhiri dengan satu ratapan, ya, meratap. Dan waktu akhir dari conference itu saya meratap di hadapan Tuhan. Tuhan,
Saya percaya SAF ini Tuhan yang mendirikan. Dan saya percaya bahwa melalui SAF menjadi rumah pemulihan itu bisa terjadi. Dan pasti terjadi ketika Injil Yesus Kristus itu menjadi kekuatan Allah nyata di dalam setiap hidup kita. Nah, saudara-saudara, Injil bukan sekedar ide, konsep. Kalau saudara hanya kuasai atau saudara dan saya mengerti konsepnya, oke. Tetapi Injil juga adalah peristiwa, sesuatu yang terjadi. Tetapi peristiwa itu berulang-ulang. Bukan hanya kita ingat, tetapi kita alami secara pribadi. Peristiwa di mana saudara dan saya menyadari saya orang berdosa. Entah sudut dari mana, tetapi saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Lalu peristiwa yang kedua adalah Yesus Kristus telah mati bagi saya, orang berdosa. Lalu saudara-saudara, peristiwa itu kita alami, peristiwa penggantian di mana saudara dan saya digantikan oleh Yesus, digantikan oleh Tuhan Yesus, Anak Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah kita benar-benar mengalami peristiwa kasih Allah yang besar itu, saudara-saudara? Dan kasih Allah yang besar itu ketika saudara dan saya alami, bahkan untuk hari ini ketika saudara dan saya mungkin tidak seberdosa dulu, tetapi masih kita bergumul dengan berhala-berhala. Saudara, orang Israel itu mengalami pembebasan dari tanah Mesir. Itu peristiwa. Tetapi selama 40 tahun Tuhan melindungi, Tuhan memproses mereka supaya berhala mereka satu persatu dalam hidup mereka itu dipretelin, saudara-saudara. Pada waktu orang Israel mengalami kekurangan, mereka ingin makan daging, mereka ingat kenyamanan dulu, lupa pemeliharaan Tuhan. Disitulah kemudian berhala mereka tentang kehidupan masa lalu yang menyenangkan. Mereka lebih mencintai kenyamanan daripada tanah perjanjian. Mereka lebih mencintai kontrak dan menjadi budak daripada merdeka dan menjadi anak. Saudara-saudara, dan kita ada di dalam proses itu. Bagaimana? Apakah saudara hari ini masih bisa mengalami, merasakan bahwa Injil adalah kabar baik bagi saudara dan saya? Kadang-kadang saudara-saudara, hati kita ragu. Apakah mereka yang saya layani ini bisa mengalami kelepasan ya? Kita mulai putar otak. Ya. Ini gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Saudara, kita lupa bahwa murid-murid Yesus itu nelayan yang sederhana. Tapi mereka mengalami Injil Yesus Kristus. Dan itulah yang mereka beritakan. Karena mereka mengalami perubahan hidup, maka mereka punya keyakinan yang kokoh atas Injil itu. Sehingga Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua yang percaya. Nah, saudara-saudara, ini membawa saya kepada satu confidence bahwa siapapun kita, latar belakang kita, apapun kita, entah kita pinter ngomong, gak pinter ngomong, tapi bagi kita semua yang mengalami Injil Yesus Kristus sebagai kekuatan Allah,
maka kita juga akan dimampukan membawa kabar baik kepada orang lain. Amin. Ini kabar baik, bukan kabar biasa. Saudara-saudara, ini poin terakhir sebelum saya tutup. Next slide. Terus. Saudara pernahkah berada di sebuah suasana di mana mungkin ini di rumah saudara akan bisa rasakan. Papa saudara marah atau mama saudara marah. Sepanjang hari marah aja, murka. Gimana atmosfernya? Saudara sebagai anak, ya, mencekam. Karena ada kesalahan, lalu marah, langsung suasana berbeda. Kita bisa mengalami itu, saudara-saudara. Sehingga kita rasanya, nah ini kalau itu terjadi terus-menerus di dalam rumah kita nggak kerasan biasanya. Ya, kita akan cari waktu untuk keluar. Makanya ada anak-anak yang nggak kerasan itu kemungkinan orang keluarganya tidak benar-benar ya ada aman, rasa aman di sana. Saudara-saudara, murka manusia aja kita bisa rasakan dan itu menyebabkan kita kehilangan ada damai sejahtera, apalagi Allah yang murka. Allah yang murka menyebabkan kita terpisah secara psikologis. Allah yang murka karena dosa manusia menyebabkan kita melihat oleh karena saudara dan saya oleh karena perbedaan-perbedaan, entah suku, bahasa, macam-macam, gender, kita menjadi kemudian memiliki konflik secara sosial. Dan juga oleh karena murka Allah, maka tanah itu dikutuk sehingga manusia mengalami peluh, mengalami kesulitan dan terus-menerus digoda karena saking sulitnya di dalam pekerjaan untuk menyembah berhala-berhala kesuksesan sebagai bagian dari penerimaan. Padahal Injil telah meredakan murka Allah. Bagaimana di rumah setelah mungkin papa mama marah besar, mereka mungkin bertengkar, tapi kemudian mereka kembali berdamai, ya, kembali tertawa, atmosfernya beda, karena ada pendamaian. Demikian juga murka Allah telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Karena murka itu berhubungan dengan dosa dan harus ada yang menjadi korban, menjadi pengganti, karena upah dosa adalah maut. Harus ada yang menanggung maut itu. Dan Yesus menanggung maut itu untuk saudara dan saya. Sehingga coba perhatikan, begitu kita jatuh di dalam dosa, lalu kita mengakui di hadapan Tuhan, maka kita terlepas dari murka Allah. Kalau saudara suami istri ada sesuatu yang kurang beres, saudara harus bereskan. Karena kalau tidak, saudara akan mengalami murka Allah. Kenapa? Murka Allah itu berhubungan dengan dosa. Murka Allah itu berhubungan dengan pelanggaran, dengan dosa, saudara. Kalau ada sesuatu yang saudara di dalam relationship saudara perlu bereskan, belum bereskan, saudara akan mengalami murka Allah, saudara. Dan kembali berita kabar baik itu harus terjadi dan kita alami. Di mana apa? Di mana firman Tuhan mengatakan barang siapa
ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, ini doa Bapa kami itu bukan untuk orang yang tidak percaya. Doa Bapa kami adalah untuk orang yang mengalami Injil Yesus Kristus. Makanya hukumnya seperti itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mengalami pengampunan, sehingga harusnya kita bisa mengampuni. Dan kalau tidak, kita akan mengalami murka Allah. Doa Bapa kami mengatakan apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kita tidak mengampuni, Dia tidak mengampuni kita. Itu simpelnya. Murka itu turun atas kita, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara akan mengalami banyak hal di dalam hidup kita. Sebenarnya murka itu sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini kalau tidak ada rasa sakit, bahaya. Saya lupa namanya. Ada penyakit yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Sehingga anak ini harus dijaga. Kenapa? Karena dia bisa saja terkepotong kena pisau dan dia tidak rasa sakit, saudara-saudara. Tapi kalau saudara dan saya masih bisa merasakan rasa sakit ketika ada hubungan-hubungan yang harus dibereskan, tapi saudara, ini enggak, dia yang salah, saya benar. Saudara-saudara, ayat ini hanya mengatakan doa Bapa kami, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti, dan ampunilah kesalahan dan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Murka Allah diangkat dari saudara dan saya ketika saudara-saudara dan saya menjadi seperti Yesus, mengampuni orang yang bersalah kepada kita semuanya. Sehingga dari waktu ke waktu saudara dan saya mengalami kabar baik, Injil yang adalah kekuatan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, apakah saudara mengalami kabar baik itu? Ataukah kabar baik itu sudah tertumpuk sehingga kita tidak lagi mengalami kabar baik itu? Saudara dan saya, ketika kita berpusat kepada Injil Yesus Kristus yang berkorban buat saudara dan saya, maka oleh karena anugerahnya saudara dan saya mengalami perubahan hidup. Kita bukan berubah dulu baru Yesus terima kita, tapi Yesus terima kita terlebih dahulu. Dan oleh karena penerimaan dan anugerahnya, oleh karena kasihnya, sehingga hati kita itu dilembutkan untuk kita berubah, saudara-saudara. Bukan soal siapa menang, siapa kalah. Yesus yang harus menang atas segala sesuatu. Bukan ego kita yang menang, tapi Yesus yang harus menang. Saudara-saudaraku, apa yang saudara dan saya sedang jalani? Adakah berhala-berhala yang menjadi distraksi dalam hidup kita?
Ada hal-hal yang selain Yesus itu mengambil tempat Yesus yang begitu kita utamakan, karena itu berhubungan dengan kebutuhan kita. Yesus sudah menjawab kebutuhan kita ketika Dia menerima kita di atas kayu salib. Mari kita kembali kepada Dia. Apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan saudara-saudara dan saya, kalau saya ditanya, saya diberi kesempatan untuk konseling, kadang-kadang saya bertanya dalam hati saya sementara saya memberikan konseling, apakah saya bisa memuaskan dia? Apakah saya bisa menjawab semua kebutuhan dia? Dan kemudian muncul satu tuntutan saya dan lama-lama ketika saya diperlakukan seperti seorang dukun atau seorang yang begitu utama, maka tanpa sadar saya telah menutup salib Yesus dengan Agustinus. Dan lama-lama saya menjadi berhala baru, mungkin bagi jemaat, mungkin bagi orang lain. Padahal setiap saudara telah mengalami Injil. Saudara dan saya bisa datang kepada Yesus secara pribadi, tidak harus melalui saya, karena Yesus mati bagi semua orang. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak saudara-saudara untuk bertanya di dalam hati kita, apakah ada di antara engkau yang sedang mengalami, mungkin ini saya sedang mengalami murka Allah. Kenapa ada sesuatu yang terus menerus saudara pertanyakan tapi tidak ada jawaban? Mungkin ada hal yang harus bereskan saudara. Yesus sudah menerima kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Yesus merindukan agar saudara-saudara melalui Roh Kudus kita menjadi seperti Yesus, seperti Dia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan pujian ini, kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kapan terakhir saudara mengalami jamahan Tuhan? Kapan terakhir saudara mengalami kasih Tuhan?
Bukan hanya kasih secara kognitif, secara pengetahuan, tapi kasih itu turun mendarat. Dan di dalam hati saudara-saudaraku, engkau mengalami dikasihi oleh Tuhan. Engkau mengalami sentuhan-sentuhan kasih itu. Engkau mengalami jamahan Tuhan. Engkau mengalami Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, mengubahkan, menguduskan, melindungi dari segala dosa dan berhala, membuat kita kembali fokus kepada Injil Yesus Kristus. Kembali ucapan syukur keluar dari hati kita yang paling dalam, karena kematian Yesus Kristus yang sempurna buat setiap kita. Berkat, mujizat itu adalah buah dari Injil Yesus Kristus. Tetapi pohonnya adalah Injil Yesus Kristus. Apa gunanya kita diberkati seolah kita sukses seperti yang dikatakan oleh Yesus? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi nyawamu binasa? Karena semua yang lain yang kita peroleh itu adalah buah, saudaraku. Apa artinya buah apabila kita kehilangan pohon? Karena buah itu akan kita nikmati, tetapi setelah kita nikmati selesai, maka itu selesai pula. Kapan itu bisa selesai? Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang ada bencana, kadang-kadang macam-macam terjadi. Kadang-kadang krisis ekonomi bisa merebut itu semua. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki Injil yang merupakan kekuatan Allah, situasi keadaan bisa berubah, tetapi saudara tidak akan kehilangan damai sejahtera. Saudara dan saya tidak akan kehilangan sukacita. Saudara dan saya tidak akan kehilangan bahwa ada Tuhan yang pegang kendali. Karena saudara tetap melekat kepada pohon, yaitu Yesus Kristus yang Injil hidup itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa, Tuhan aku perlu jamahan-Mu Tuhan, Tuhan aku perlu kembali sekali lagi membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa mengkalimatkan apa yang menjadi kebutuhan, tetapi saudara hanya merasakan bahwa engkau perlu jamahan Tuhan. Engkau perlu sentuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Hampiri Dia sebelum masuk dalam perjamuan kudus, sehingga ketika saudara dan saya mengambil perjamuan kudus, saudara mengalami diingatkan kembali Injil Yesus Kristus itu. Haleluya. Amin, haleluya. Nyanyikan pujian ini, saya mengundang Rio dan Pan mempersiapkan diri, dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Mari kita bersyukur, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, amin, menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
segenap hatiku, amin, menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita menentukan hati kita sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Sudahkah saudara-saudara benar-benar menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan dengan membereskan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, Engkau bereskan. Kalau itu berhubungan dengan keterpisahan psikologis, di mana saudara-saudara merasa sedang ada beban-beban, ada tekanan-tekanan, saudara bisa hampiri Tuhan. Ada keterpisahan sosial di mana saudara dan saya ada hubungan-hubungan yang sedang perlu dibereskan. Ada keretakan hubungan, ada ketersinggungan, ada kemarahan, ada hal yang saudara merasa ingin bereskan, tapi pada saat yang sama seperti saudara over, cara kita membereskan itu menyebabkan kita sendiri kehilangan damai sejahtera. Kita kemudian berada di bawah, seolah di bawah murka Allah itu, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita gelisah. Saudara, lepaskan pengampunan, bereskan itu. Atau saudara pada kesempatan pagi ini datang dan saudara sedang membutuhkan kesembuhan, pemulihan, Tuhan melalui darah dan melalui tubuhnya yang terpecah bagi kita telah merintis jalan kesembuhan dan pemulihan itu. Dan saudara belajar untuk mempercayainya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, selidiki setiap hati kami masing-masing Tuhan. Apabila hati kami jauh dari Engkau, Tuhan, tolong kami Tuhan. Apa yang membuat kami jauh dari Engkau? Kalau ada berhala-berhala, ada hal-hal yang mengambil alih perhatian kami daripada Engkau, Tuhan, ampuni kami. Kami mau serahkan itu kepada Engkau, Tuhan. Kami mau menyerahkan itu. Kalau bahkan itu termasuk kekhawatiran, termasuk ketakutan, termasuk masalah, persoalan yang telah mengambil pusat perhatian kami mau serahkan kepada Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami untuk kami dapat menyelesaikannya bersama dengan Engkau, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa apabila ada di antara kami yang datang dengan sakit, dengan kebutuhan untuk mengalami pemulihan, pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Persiapkan hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, karena kami mau dilayakkan untuk menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap masuk di dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang kekasih, ambillah roti dan pegang roti itu, angkat tinggi-tinggi sebagai penghormatan atas tubuh Yesus. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
angkat cawan yang berisi anggur tinggi-tinggi sebagai penghormatan atas darah Yesus yang telah tercurah buat setiap dosa saudara dan saya. Ego kita, kelemahan kita, pemberontakan kita, kemarahan kita, pelanggaran kita, semua tertumpah dan digantikan oleh kematian Yesus, dan darahnya telah tercurah untuk membasuh itu semua. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, darah yang membuat setiap orang yang berdosa dipulihkan hubungannya, yang terpisah menjadi satu dengan Allah, yang jauh menjadi dekat dengan Dia, yang terbuang menjadi diambil dan menjadi harta kesayangan, yang menjadi budak telah dibebaskan untuk menjadi anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita menginum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi berita Injil, kabar baik bagi kami, karena Engkau bekerja sampai hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saya serahkan untuk Gli sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan thank you Pak Gus buat firman yang luar biasa. Biarlah melalui firman hari ini kita diingatkan untuk hidup di dalam Injil, let the gospel lead us all the time. Okay. So sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan. Kau ingin ya Tuhan kami hidup di dalam Injil-Mu ya Tuhan, di dalam setiap waktu ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman hari ini kami lebih lagi hidup kami lebih lagi menghidupi Injil ya Tuhan. Kami lebih lagi ya Tuhan mendalami Injil dan hidup di dalam Injil setiap waktu, dan juga mengalami Engkau dan mengalami pengalaman Injil itu setiap hari dan setiap waktu, all the time Jesus. Tuhan, thank you juga untuk thank you untuk apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang benar mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Nah, persembahan dapat diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh Asyir. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Welcome buat semua teman-teman yang sudah hadir, semua baik teman-teman yang baru pertama kali hadir atau yang sudah lama tidak hadir. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah setia untuk kehadirannya. Kami segenap gereja besar, keluarga besar SAF sangat welcome teman-teman jika teman-teman belum berjemaat di gereja lokal manapun. Kami keluarga besar SAF House of Restoration Surabaya sangat terbuka untuk welcome kalian untuk beribadah di tempat kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi sekedar mengingatkan, ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Dan lalu saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Di hari Selasa ini more ditiadakan, tapi karena akan diadakan KTB Leadership. Jadi untuk seluruh KTB Leader
diharapkan kehadirannya di KTB Leadership secara online jam 19.30. Sekali lagi untuk seluruh KTB Leader perlu diingat kalau hari Selasa kita akan ada KTB Leadership jam 19.30 secara online. Untuk link nanti akan di-share oleh Pak Agus. Lalu hari Kamis kita akan ada KTB yang akan diadakan di 3 tempat, KTB Barat 1, Barat 2, KTB Barat 1, Barat 2, di KTB Barat ada 2 dan di KTB Timur ada 1. Lagi KTB diadakan hari Kamis jam 19.30 di 3 tempat, 2 di Barat dan 1 di Timur. Dan untuk hari Sabtunya kita akan ada Rise Up Community yang diadakan hari Sabtu di tempat ini jam 7. Jadi ini Rise Up Community dikhususkan untuk teman-teman kita yang masih students atau masih belajar, masih mahasiswa. Jadi kalau teman-teman punya kenalan bisa di-invite di Rise Up Community. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Baik, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua tetap semangat. Ada proyek-proyek, ada pekerjaan-pekerjaan yang saudara dan saya harus lakukan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jangan tinggalkan kasih Tuhan, karena itulah yang membuat Tuhan kemudian pekerjaannya kita sadari, ya. Pekerjaannya kita sadari. Kalau kita jauh dari kasih Tuhan, yang kita lihat nanti macam-macam. Tapi ketika kita ada di dalam kasih Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita akan akhiri ibadah kita, ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mendoakan sepanjang bulan Mei ini. Oh iya. Biasanya Ibu Lili ada, apakah? Enggak, belum kasih ya. Ya. Biasanya Ibu Lili memberi daftar yang ulang tahun bulan Mei ya. Jangan-jangan kasih saya atau belum ya. Ya. Sudah. Mungkin ya, kita mendoakan sepanjang bulan Mei ke depan ini. Ada hal-hal yang mungkin kita akan lakukan, kita rencanakan, kita serahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan biarlah Tuhan pimpin kita, tuntun kita. Dan melalui itu semua, kita makin mengenal Dia secara pribadi. Ya. Dan biarlah saudara dan saya tetap antusias mengikut Tuhan. Amin. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mau minta tolong untuk Grace ya, bisa berdoa untuk semua yang kita akan serahkan, lakukan di bulan Mei ini. Bila Tuhan tolong, doakan juga untuk KTB Leadership hari Selasa. Kiranya Tuhan juga tolong untuk para KTB Leaders bisa ambil waktu, bukan meluangkan waktu, tapi mempersembahkan waktu, mengorbankan waktu. Kiranya Tuhan tolong juga semua yang kita lakukan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami bisa boleh mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan Engkau, kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang berkati kami ya Tuhan. Untuk seminggu ke depan lagi ya Tuhan, kami mau menjalaninya bersama Engkau ya Tuhan. Kami mau menghidupi Injil-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh bekerja dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah segala firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini Tuhan gak cuman melewati telinga kami saja Tuhan, tapi boleh berbuah-buah lebat dalam kami. Kami boleh berpegang teguh Tuhan pada firman-Mu ya Tuhan, pada Injil-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan ya Tuhan, kalau pada bulan Mei ini Tuhan akan ada proyek-proyek yang akan dilakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua orang yang terlibat ya Tuhan. Dan Engkau berikan hati yang mau melayani Engkau, hati yang menggebu-gebu di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau hidupkan kembali Tuhan, kasih mula-mula kami ya Tuhan. Amin. Mungkin ada yang sudah pudar ya Tuhan, kiranya Engkau yang hidupkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk KTB Leader yang akan diadakan hari Selasa ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para KTB leader kami, supaya boleh mengambil waktunya Tuhan untuk
melakukan meeting ya Tuhan, melakukan KTP leader ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga nggak lupa Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat para jemaat-jemaat yang mungkin sedang memiliki pergumulannya masing-masing Ya, Tuhan, entah Tuhan itu ada yang sedang Yesus. sakit ya Tuhan, Oh, atau Tuhan. memiliki keluarga yang sedang sakit ya Tuhan, kami mau Tuhan, serahkan Tuhan ke dalam amin, tangan-Mu ya amin. Tuhan. Kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan yang boleh menyembuhkan ya Tuhan. Kau juga kuatkan Tuhan orang-orang di sekitarnya Tuhan, Haleluya. supaya boleh mendukung Tuhan, boleh terus bersemangat dan bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan, dan boleh Haleluya. percaya Tuhan bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan untuk pergumulan mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis Tuhan, apapun itu Tuhan, Ya, dalam Tuhan. keuangan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Amin, Tuhan. amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami nggak peduli Tuhan kalau mungkin dunia ini mau bilang ekonomi lagi lesu atau apapun ya Tuhan, tapi berjalan bersama-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan yang pelihara kami ya Amin, Tuhan. Terima amin. kasih ya Tuhan Yesus, Amin. terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, segala Haleluya. rencana-rencana yang Tuhan boleh taruh dalam kehidupan kami, kiranya Engkau yang boleh kuatkan kami mau berjalan bersama-Mu ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberkati engkau serta memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, terlebih diberkatilah pertumbuhan imanmu, pertumbuhan rohanimu. Keserupaan dengan Kristus adalah perjalanan iman sampai nafas terakhir dihembuskan. Bertekunlah di dalamnya, karena Injil Yesus Kristus itu telah menjadi kekuatan Allah bagi setiap engkau untuk percaya bahwa Tuhan berserta dengan engkau di dalam segala keadaan. Diberkatilah anak-anakmu dan diberkatilah masa depanmu, dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput setiap kita yang setia. Yang percaya katakan amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Karyamu dalam hidupku hanya ku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah. Ini doa kami Tuhan. Amin, haleluya. Seturut karyamu, amin. Oh, ajar kami harap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.